Halo guys, ngeri banget ini guys. Jadi teman-teman udah pada tahu lah harga emas dunia itu anjlok parah. Kemarin sempat 5.000 per troy ounce, sekarang udah turun terus dari 4.700, terus terakhir gue cek 4.500 ya. Ya kalau di rupiahnya itu juga sama lah. Kemarin sempat di atas 3,1 per gram. Sekarang harga emas udah turun di bawah 3 juta rupiah per gramnya. Last time I check itu dihantam yang 1 kiloan aja harga emasnya udah sekitar 2,9 ya, 2,8, 2,9 juta rupiah per gramnya. Jadi teman-teman, apakah ini artinya kiamat dunia guys? Ngeri banget ini. Kok apa yang terjadi sampai kemudian harga emas kolaps terus? Dan apakah artinya ramalan Benix itu gagal? Karena ingat ya, dulu gue pernah bilang harga emas dunia 2 tahunan lalu, harga emas itu bakal jadi 3 juta rupiah per gram. Ramalan gue terwujud, faktanya betul. Terus gue udah terlanjur update, harga emas bakal naik sebetulnya, bukan lagi 3 juta tapi 5 juta rupiah per gram guys. Artinya hari ini terbukti ramalan Benix salah dong kalau begitu. Apa iya guys? Lu penasaran gak sih ramalan Benix terbukti salah atau justru malah menguatkan prediksinya Benix? Dan yang paling penting, lu harusnya tahu juga kenapa harga emas itu jatuh guys. Penasaran gak sih alasannya apa? Kalau penasaran jangan skip video ini. Let's check this out. Oke guys, jadi ini videonya kita bikin sambil di jalan. Sebetulnya gue hari ini harusnya bed rest ya, tapi gue pas bangun baca koran, kok hasil analisisnya pada cap kaki 5 semua guys. Soal harga emas itu anjlok, nggak ada yang bener, ngaco semua. Ekonom S3, S cendol, semua kagak ada yang bener, ngaco. Ada yang bilang gara-gara, oh ini JP Morgan, mereka lagi ambil posisi long, terus tiba-tiba harus nge-short dan harus tutup posisi shortnya. Mereka akibatnya jual di harga rugi. Oh, ada aja. Ada lagi yang lebih gila. Oh, ini harga emas dunia anjlok gara-gara geopolitik dunia lagi nggak bagus. Ini ngaco banget. Kenapa? Karena kalau dunia makin nggak stabil, geopolitik makin parah, yang namanya emas sebagai alat hedging harusnya makin naik dong. Jadi itu analisis yang kacau. Itu banyak tuh gue lihat media-media itu katrok semua. Ada begitu banyak alasan. Tapi gua yang akan kasih tahu lu ya alasan yang paling benar. Jadi lu jangan skip video ini guys. Kenapa? Karena di bagian akhir gua bakal kasih tahu. Nah ini ada hubungannya dengan apa guys? Gua nggak pakai skrip ya guys. Gua by the way live nggak pakai skrip, lagi di mobil, laptop gua pun ketutup. Jadi gua akan kasih tahu lu apa adanya. Kenapa? Tadi ya again ya, karena menurut gua banyak karena menurut gua media Indonesia itu banyak yang salah. Taunya pun copy paste dari CNN, dari CNBC ya kalau bener. Ternyata banyak yang ngaco juga. Jadi ini semua sebetulnya ada hubungannya dengan penguatan dolar. Kalau teman-teman lihat indeksnya dolar itu menguat terus. Kemarin tuh sempat 96 ya, 96,9. Sebelumnya cuma 95. Jadi udah naik nih. Dolar itu menguat. Dan hubungannya apa Pak? Dengan gold yang melemah, emas terus melemah. Terus silver bahkan udah anjlok lebih dari 30%. Itu ngaco-ngaco banget tuh alasannya. Ada yang lebih gila lagi gara-gara COMEX ya. COMEX itu mau mengerjain indeks Shanghai. Kenapa? Karena kalau lihat gap harga silver di COMEX sama di Shanghai itu bedanya ekstrim guys. Bisa beda sampai $20, $30 loh. Tapi ini gue mau kasih tahu alasannya. Kenapa emas itu melemah terus? Itu ada hubungannya sebetulnya dengan penguatan dolar. Kenapa dolar menguat terus emas jadi tambah murah? Simple, memang secara hukumnya kalau dolar itu makin mahal, dolar itu makin menguat, yang namanya emas itu makin tak terjangkau guys. Karena apa? Karena dolar itu memang faktanya kita pakaikan sebagai alat tukar gara-gara petrodolar. Akibatnya seluruh dunia ini kalau mau bertransaksi komoditi, lu mau beli nikel kek, lu mau beli kacang kedelai kek, lu mau beli terigu, gandum, sampai emas pun ke bawah-bawah, ujung-ujungnya jadi pakai harus dolar juga. So kalau seandainya dolar terus menguat semakin powerful, artinya emas yang sama itu bakal jadi mahal kalau lu pakai mata uang lokal lu. Kalau harganya makin nggak terjangkau, ya permintaannya bakal berkurang. Jadi wajar aja kalau kemudian harga emasnya pun jatuh. Kenapa? Karena udah nggak terjangkau dengan mata uang yang makin melemah. Nah itu pertama. Yang kedua, kalau dolar itu makin menguat, tentu ada hubungannya dengan yang namanya Fed rate. Nah teman-teman tahu kemarin Donald Trump itu punya cita-cita mulia, apa? Ngekat Jerome Powell dengan segala cara. Dia lakukan kriminalisasi sudah, pakai jalur politik non politik sudah, pakai media sudah. Ya ternyata terjawab nih doanya Donald Trump, karena si Jerome Powell bakal nyungsep di bulan Mei 2026. Nah hubungannya apa dengan emas turun? Penggantinya Jerome Powell kemungkinan besar nih kalau jadi itu adalah si Kevin Warsh. Nah, Kevin ini orang-orang udah tahu dia adalah orang yang hawkish. Hawkish itu beda sama orang yang dovish ya. Kayak lebih lenient lah, lebih nyantai. Enggak, hawkish ini betul-betul
Tegas guys, tegas, lugas, cepet. Dan orang udah lihat, kalau dia naik, apa yang akan terjadi dengan Fed rate? Fed rate hari ini harganya masih mahal guys, sekitar 3,5, 3,75, di atas 3,5. Nah, dan ini nggak turun, udah lama nggak turun, dari sejak bulan Desember nggak turun Fed rate ini. Bahkan in fact, sejak Donald Trump naik jadi presiden bulan Januari 2025, Fed rate itu kagak turun-turun guys, cuman turun 3 kali, that's it. Nah, kalau naik si Kevin ini, posisi dolar sekarang lagi menguat, dan inflasi di Amerika Serikat masih tinggi di atas 2%, apa yang terjadi? Karena dia orang yang sangat logis guys, dia sangat logis, dia tidak akan nurunin suku bunga. Ingat, inflasi lagi tinggi, terus dolar lagi menguat, dan posisinya sekarang the Fed ini suku bunganya itu udah jauh di atas suku bunga ECB, European Central Bank. Lu harus bayangin gini ya, lu sebagai big money, kalau seandainya suku bunga the Fed 6% misalkan, terus European suku bunganya 10%, apa yang terjadi? Capital flight, orang-orang kabur, tarik dolarnya, taruhlah di Eropa, bunganya lebih gede, logis dong. Tapi sekarang posisinya European Central Bank itu karena dari kemarin ngekat terus, sekarang mereka tinggal 2%-an. Amerika Serikat masih di posisi tinggi 3,5%. Artinya dolar nyaman dan orang-orang berlomba-lomba beli dolar. Termasuk gue yakin banyak orang Indonesia kan, banyak kan yang lu berapi-api berambisi beli dolar karena menguat terus. Dan ujung-ujungnya apa? Tadi ya, dolar menguat, bayar emas itu pakai dolar, makin tak terjangkau. Semua negara pun kalau beli emas pakai dolar, ya permintaan akan emas itu juga akan makin menurun. Kenapa? Karena mereka juga nyaman. Hey, kalau gue pegang emas, buat apa? Emasnya tidak bisa berbunga. Tapi kalau gue pegang dolar, gue tabungin lah. Gue beli the Fed bisa. Gue depositoin di Amerika Serikat. Dolarnya bisa beranak pinak, bunga berbunga. Jadi ketika suku bunga the Fed masih akan ditahan tinggi dan orang-orang udah price in masa depan Kevin naik jadi gubernur the Fed, suku bunga bakal masih tetap tinggi, mendingan nabung dolar, bunga berbunga, ngapain nabung emas. Jadi lu nggak heran orang pun berbondong-bondong cash out dari emas, jual emas. Kita ngomongin big fund ya by the way, jualin emasnya pindah ke US dollar karena duit mengalir ke tempat yang lebih efektif dan efisien dalam melipat gandakan dirinya sendiri. Itu adalah hukum kekekalan duit versi Benix. So, karena duit sifatnya mengalir ke tempat yang lebih efektif dan efisien untuk melipat gandakan dirinya sendiri, dibandingkan dengan the Fed suku bunganya tinggi, ya normal duit pun lari ke the Fed, jual-jual emasnya, tabungin deh US dollar, suku bunga tinggi. Makanya teman-teman juga jangan heran kalau Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya, sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi, di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara. Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix Season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. makanya teman-teman juga jangan heran kalau teman-teman akan lihat ini akan terus berlanjut. Sampai kapan? Apakah selamanya? Tidak.
Apakah ini artinya emas bakalan nyangsep dan ramalan Benik terbukti gagal? Tidak. Kenapa? Karena kita ada buktinya. Kevin Ward dalam jangka pendek dia akan logis. Dia akan pertahankan suku bunga tinggi. Yes, dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang dia akan menjalankan strateginya Donald Trump. Apa? Pelemahan US dollar. Supaya apa? Manufacturing di Amerika Serikat bangkit, produk-produk buatan pabrik kompetitif, made in USA jadi lebih murah. Ya lu bandingin aja perang dagang yang kemarin ya, Indonesia katanya kalau dikasih tarif 19% kita mati. Enggak, buktinya kita tambah cuan. Kenapa? Even kita pakai tarif ya, kita dikenakan ya barang made in Indonesia. Rice cooker nih gue ambil contoh. Rice cooker made in Indonesia kena tarif 19% masuk Amerika Serikat, tetap kompetitif guys. Harga rice cooker kita lu lihat nih made in Indonesia, Cosmos punya harganya 200 ribuan. Kena tarif 20% sekalipun harganya tetap 200 ribuan guys. Tetap murah. Tetap bisa dibeli orang Amerika Serikat. Sebaliknya, kita 0% barang-barang made in USA yang masuk ke sini. Kata orang bakal hancur kita. Kita bakal dijajah dengan made in Amerika. Kagak. Rice cooker made in USA tetap walaupun tarifnya 0%, tetap akan lebih mahal dibandingkan rice cooker made in Indonesia. Ya faktanya lu lihat rice cooker made in Amerika harganya 500 ribuan lebih. So, ini cita-citanya Donald Trump. The Fed suku bunganya akan diturunin supaya banjir dolar, quantitative easing. Ketika banjir dolar apa yang terjadi guys? Lu udah bisa tahu dalam jangka panjang kita bakal untung. Karena ketika suku bunga The Fed itu turun dalam jangka panjangnya, apa yang terjadi? Orang-orang makin seneng. Jadi pengusaha ambil kredit ke bank, beli rumah baru, beli kendaraan baru, semua pakai utang. Dan karena orang-orang pada ngutang, buka usaha baru, bunga lebih murah, hire orang baru, karena buka cabang lagi. Hire orang baru artinya serapan tenaga kerja makin banyak. Serapan tenaga kerja makin banyak artinya kantong-kantong rakyat orang Amerika Serikat bakal makin terisi. Artinya apa? Banjir duit. Kalau kantongnya makin terisi, artinya apa? Mereka bisa pakai duitnya nih. Bukan cuma buat beli mobil baru, motor baru, tapi juga beli saham. Tapi juga beli emas. So, at the end of the day, ketika terjadi quantitative easing, dolar sengaja dilemahkan, apa yang akan terjadi? Nilai asetnya bakal naik. Jadi buat teman-teman yang lihat dip ini normal nggak? Menurut gua sangat-sangat normal. Karena orang udah price in. Dia lihat, oh ini orang hawkish, naik ke sini, tapi logis dan pengen menjalankan Donald Trump karena kita punya bukti transkripnya. Lu lihat di layar kaca, dia memang pernah bilang dia pengen nurunin suku bunga. Dia setuju dengan Donald Trump bahwa usaha-usaha duit lagi kering di bawah. Gimana orang bisa berusaha? Gimana duit-duit kantong karyawan terisi kalau suku bunga tinggi? Memang itu yang harus dijalankan sama mereka. Nah tinggal pertanyaannya jadi terwujud nggak nih? Si Kevin Ward ini jadi gubernur The Fed, ya we'll see. Tapi kalau ditanya sama Benix, apakah ini artinya kehancuran emas? Sama sekali tidak. Karena apa? Dalam jangka panjang, Donald Trump wajib melemahkan US dollar. Donald Trump wajib melakukan quantitative easing. Yang at the end of the day akan terjadi inflasi massal. Makanya teman-teman gue berulang kali bilang sama kalian, rugi banget kalau tidak investasi. Kenapa? Karena ketika masuk ke era quantitative easing, dolar bakal banjir, duit bakal banjir di bawah nih, termasuk ke emerging market ke Indonesia. Aset-aset pada naik nih. Tadi kan duitnya beli apa? Oh banjir duit, beli properti, oh beli kendaraan, oh beli saham, oh beli emas. Itu semua bakal naik tinggi guys. Make sure lu udah masuk duluan. Kenapa? Ya namanya inflasi. Rugi justru ketika terjadi inflasi nanti karena banjir duit itu. Lu malah pegang duit cash. Dan seperti yang udah gue prediksi, ya market IHSG crash lagi hari ini karena MSCI sesuai dengan prediksi gue tahun lalu di video yang ini. Dalam jangka pendek lu bakal lihat makin banyak nih perusahaan-perusahaan yang listed di MSCI bisa terkoreksi makin nyungsep. Jadi segala peristiwa yang terjadi di hari ini udah sesuai nih sama skenario yang kita bikin guys. Pertanyaan nih buat teman-teman sekarang, lu jadi makin optimis apa makin pesimis nih lihat dunia investasi, mau itu emas, saham atau apapun itu? Kalau gua tetap optimis. Kenapa? Karena semuanya sudah price in guys. Nah pertanyaannya buat teman-teman sekalian, kalau lu sendiri, karena lu udah lihat ya bentar lagi bakal banjir duit nih di Amerika Serikat and then di Indonesia juga, lu lebih prefer mana? Pegang logam mulia atau pegang saham? Kasih tau dong alasan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video yang bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye bye.